Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat. Yang kami hormati Ketua Kadin Jawa Barat. Yang kami hormati Ketua Apindo Jawa Barat. Yang kami hormati Tim Akselerasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Ketua Komisi Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT Tokar Indonesia tahun 2021. Mengawali acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk memperlancar acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengikuti pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Nana. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mohon izin doa saya pimpin secara Islam kepada hadirin yang non-muslim agar dapat menyesuaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, dari hati yang paling dalam pada pagi hari ini yang cerah, kami memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Mu. Kami dapat berkumpul bersilaturahmi
silaturahim dalam rangka penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT Top Karir Indonesia. Untuk itu, ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan diridhoi oleh-Mu ya Allah, serta bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami tetap dapat menjalankan tugas dan kewajiban kami dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur negara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Allahumma ya Ghafurur Rahim, terimalah segala pengabdian kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, kabulkanlah doa serta permohonan kami ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Yang Terhormat Bapak Erludi Bilar Sos MM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang pada kesempatan ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Bapak Dr. Haji Budi Abdurrahim MT, Dirjen Sudi Bapak. Yang terhormat Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat. Yang terhormat Ketua Kadin Jawa Barat atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Injabar Unpad atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Komisi Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat atau yang mewakili. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT Top Karir Indonesia tentang peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan di Jawa Barat. Selanjutnya, perkenankan kami untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan sebagai berikut. 1. Dasar hukum, yaitu pertama Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 3. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 16 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini dimasukkan sebagai acuan dan landasan dalam pelaksanaan program kegiatan di bidang peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Jawa Barat dengan bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dengan mengoptimalkan lapangan pekerjaan dan peningkatan sumber daya manusia di Jawa Barat melalui platform Top Karir. Waktu dan tempat pelaksanaan hari ini Selasa tanggal 30 Maret 2021,
bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta nomor 532 Bandung. Ruang lingkup kerjasama meliputi 1. Pemetaan perusahaan penyediaan lapangan pekerjaan. 2. Penyediaan microchip dan dashboard platform perluasan serta peningkatan ketersediaan lapangan kerja. 3. Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 4. Publikasi dan sosialisasi program kerjasama dan bidang lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan sambutan sekaligus memberikan arahan pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan CEO PT Top Karir Indonesia kepada yang terhormat Bapak Bayu Jantra disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Kepala Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat, Bapak Taufik beserta jajaran, seluruh kepala organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, yang terhormat juga Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, yang terhormat Ketua Kadin Jawa Barat atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Apindo Jawa Barat dan yang mewakili, yang terhormat Ketua Asosiasi HRD Jawa Barat atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Unpad IN Jawa Barat atau yang mewakili, serta para tamu undangan. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk kita semua dalam keadaan sehat sehingga bisa bersilaturahmi. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Bayu Janitra Wilatmojo selaku CEO dan founder dari topkarir.com. Seperti kita tahu, Indonesia akan menghadapi bonus demografi di rentang tahun 2030 dan 2045, di mana kita tahu jumlah usia produktif akan jauh lebih banyak, yaitu sekitar 64% dari total penduduk yang ada. Kami dari Topkarir Indonesia melihat fenomena ini sebagai sebuah potensi dan aset untuk merealisasikan tujuan Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Generasi muda sudah seharusnya berkontribusi aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan, atau kita mengenalnya dengan agent of changes dalam segala aspek kehidupan, termasuk juga salah satunya adalah pembangunan. Berlandaskan masalah tersebut, Topkarir Indonesia hadir dengan misi membantu masyarakat serta pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda kita yang unggul, memiliki kompetensi melalui fasilitasi digital dan utilisasi big data untuk memetakan juga mengarahkan potensi terbaik dari generasi muda kita. Fenomena bonus demografi juga mulai dihadapi di berbagai daerah, dan kita bicara khusus di Jawa Barat sebagai provinsi dengan populasi penduduk terbesar di Indonesia.
Alhamdulillah setelah menjalani beberapa sesi diskusi bersama tim percepatan juga dengan tim Disnaker Trans Jawa Barat tentunya, kita melihat bahwa ada kolaborasi yang kita bisa bangun bersama dalam mendukung bangsa ini untuk terus berkembang dan maju. Kami berharap dengan kerjasama ini dapat membantu tujuan pembangunan dari Pemprov Jawa Barat melalui hadirnya sarana pengembangan talenta yang kita bisa lihat di depan, jabarjawara.id. Bapak Ibu sekalian, anak muda Jawa Barat sebentar lagi akan memiliki multi facilities, di mana kita akan hadirkan tidak hanya pasar kerja, tapi juga potensi dalam mengembangkan diri mereka melalui beragam pelatihan dan sertifikasi, baik online ataupun offline. Juga kesempatan sampai dengan berbisnis. Jadi mereka bisa langsung mencari pendapatan melalui program-program reseller, atau adik-adik kita yang belum lulus university atau universitas atau belum lulus SMK membutuhkan magang juga menjadi sarana. Bapak Ibu sekalian, sambil kami tunjukkan juga di depan, ini adalah bentuk nyata dari kolaborasi ini. Bapak Ibu bisa nanti coba untuk membuka jabarjawara.id dan bisa diinformasikan kepada mungkin Anda tolak bahwa kami menghadirkan banyak hal. Insya Allah dengan kolaborasi bersama, kami berharap juga dari Kadin, Apindo, HIPMI Jawa Barat untuk kita bisa membangun sebuah ekosistem yang dapat mendukung anak-anak muda di Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya tunjukkan salah satu fitur yang ini saya bisa bilang, atau kami bisa bilang bahwa ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah provinsi. Boleh dibantu untuk dibuka dashboard. Ke depan, secara real time, pemerintah provinsi Jawa Barat akan dapat mendeteksi perkembangan ketenagakerjaan, perkembangan pasar kerja yang terjadi di Jawa Barat, serta perubahan-perubahan yang signifikan di area provinsi Jawa Barat terkait ketenagakerjaan dan talenta. Bapak Ibu sekalian, dashboard ini adalah dashboard dengan pendekatan real time. Jadi per detik dia akan auto update, sehingga kami berharap suatu hari dashboard ini bisa menjadi alat pengambilan keputusan untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menentukan kebijakan dan juga hal-hal terkait strategis. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa sebagai langkah awal dan komitmen kami menyediakan 3 juta tes minat bakat secara gratis untuk masyarakat muda Jawa Barat. Ini benar-benar gratis, tidak berbayar sama sekali. Tujuannya adalah kami ingin masyarakat muda di Jawa Barat tahu benar potensinya. Ini salah satu contoh report yang bisa diunduh nantinya oleh para anak muda di Jawa Barat, sehingga dia bisa mengetahui potensi dari dirinya. Bapak Ibu sekalian, dengan pemetaan ini ke depan, kami berharap proses akselerasi percepatan pembangunan untuk Jawa Barat jauh lebih signifikan, karena tidak dalam area hanya infrastruktur tapi pembangunan manusia. Bapak Ibu sekalian, sebagai langkah awal nanti anak muda Jawa Barat kami akan mengundang semua anak muda di Jawa Barat untuk mengikuti tes ini. Dan secara bertahap sesuai kesepakatan kami kemarin, ini akan kita suarakan atau kita sounding juga ke institusi pendidikan. Ya, jadi SMA, SMK kita akan undang, akademi, ya, terus kemudian universitas, bagi masyarakat juga yang membutuhkan untuk mengetahui potensi dirinya akan bisa mengakses ini di waktu yang sangat dekat sekali. Saya perlu mengapresiasi untuk kerjasama ini untuk tim percepatan, terutama untuk tim Disnaker Trans yang luar biasa.
Karena Bapak Ibu jujur, kami sudah berkolaborasi dengan beragam provinsi dan Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang sangat cepat dalam berproses ini semua. Alhamdulillah, kerjasama ini tentu tidak bisa direalisasikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Di antaranya Bapak Kepala Disnaker Trans, Bapak Ahmad Taufik Darsadi, kemudian Bapak Sekdisnaker Trans, Bapak Agus, Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Kepala Deputi Ibu Neni Suryawati beserta tim, Kepala Bagian Kerjasama Ibu Ani, kemudian ada Kepala Diskominfo beserta tim, Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Koperasi UKM, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, dan tentunya Bapak Ridwan Yusuf Ahmad sebagai tim akselerasi pembangunan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti sambutan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat pada yang terhormat Bapak Insinyur Rahmat Taufik Darsadi MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang kami hormati dan kita hormati semua, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Administrasi Dr. Derajat, terima kasih Pak sudah berkenan hadir di tengah akan partai yang luar biasa. Yang terhormat para kepala organisasi perangkat daerah di pemerintah daerah Jawa Barat yang sudah hadir di sini. Bila yang kami hormati Kepala Kantor dan Kerjaan Wilayah Jawa Barat, Bapak Deputi Pak Dulu, terima kasih Pak. Yang kami hormati Bapak Jawa Barat yang diwakili oleh Pak Yayat, yang juga dengan kita semua, terima kasih Pak Yayat. Yang kami hormati Ketua Apindo Jawa Barat, yang kami hormati Asosiasi ARD Jawa Barat, yang kami hormati teman-teman perwakilan pengurus Serikat Pekerja Serikat Buruh. Terima kasih. Yang kami hormati Ketua Bupati Jawa Barat. Terima kasih. Yang kami hormati Ketua Komisi Pembangunan Ekonomi Daerah KPU Jawa Barat. Baik, saya juga mewakili Pak Komisi di sini. Ini Bapak Bayu Jandra, yaitu PT Tokel. Terima kasih. Ibu Bapak, undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya sudah panjatkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan inayahnya kita dapat berkumpul dalam berkurang di tempat ini dan pada saat salahnya
dalam rangka penandatangan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT Tokayo Indonesia tentang peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan di Jawa Barat. Bapak Asda, hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, pada saat pandemi ini Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang dampak cukup dalam, baik di sisi kesehatan maupun di ekonomi. Sampai kita sangat terkoreksi sangat dalam, dan tentunya koreksi ini mengakibatkan kepada dunia usaha, dunia industri, lebih dari 2.000 perusahaan yang terdampak, itu yang tercatat, lebih dari 16.000 para pekerja buruh yang di PHK, demikian juga lebih dari 80.000 pekerja yang dirumahkan atau tidak jelas statusnya. Dan menurut BPS pun ada lebih dari 5 juta pegawai yang berkurang pekerjaannya, dikurangi jam waktunya dan sebagainya. Demikian pula di sektor informal, banyak usaha-usaha yang belum bisa, baik pedagang kecil dan sebagainya, pengrajin. Nah, ini tentunya merupakan hal yang sangat mencekam, apalagi kita tahu pandemi ini belum selesai. Kapan selesainya? Upaya kami mengurangi dampak-dampak pandemi ini dan ketenagakerjaan Pak Asda, dan kami lakukan berbagai kegiatan, antara lain juga pelatihan upskilling, reskilling maupun mendorong mandiri dengan berbagai kolaborasi kami, karena kami juga sadar keterbatasan dari anggaran maupun kegiatan kami. Demikian pula kita sudah membuat inovasi, misalkan biasanya job fair ini menggunakan offline, tapi pada saat ini tidak bisa dilakukan, kita melakukan melalui online. Alhamdulillah berhasil walaupun belum optimal. Kita lakukan mandiri job fair ini. Lebih dari 50.000 orang pendaftar, para calon pekerja dari berbagai tingkatan. Kemudian lebih dari 4 atau 45 tepatnya 45 perusahaan yang ikut berpartisipasi untuk lebih dari 50.000 lowongan pekerjaan. Ini kita lakukan di akhir tahun 2020. Hasilnya tidak optimal karena ternyata kebutuhan para pengusaha tidak nyambung dengan kompetensi yang ada. Demikian pula banyak hal para pencari kerja ini tidak nyambung juga pilihan lamarannya dengan kemampuannya. Kemudian pun data-data yang kita kolek ternyata tidak terlalu signifikan. Demikian pula upaya-upaya kita melakukan berbagai hal terkait dengan program-program yang dilakukan oleh kementerian. Kemudian ada yang namanya Ayo Kerja. Kemudian dari kabupaten kota ada juga kegiatan yang namanya AK1, AK2, AK3 yang selama ini kita kenal dengan kartu kuning ya. Semuanya tidak optimal. Kita tidak punya big data. Kita tidak punya berbagai hal yang bisa mendukung kebijakan untuk pendidikan. Demikian juga yang kedua, Kerawang berkelanjutannya kan itu ada berbagai hal yang besar dan tentu yang luar biasa, tapi kita malah menjadi kantong pengangguran.
Nah, dari berbagai hal tersebut, mau tidak mau, dengan berbagai keterbatasan kita harus membuat inovasi, berkolaborasi, dan alhamdulillah teman-teman dari OPD, khususnya Pak Gilang ya, sangat mendukung sekali kegiatan ini. Demikian juga dari kami. Kemudian Pak Arda, saya laporkan pula kami sedang membentuk, itu sudah terbentuk, tinggal dibutuhkan yang namanya Forum HRT Jawa Barat. Nah, saya berburu sama Pak Arda ini terkait dengan kolaborasi APBDM. Pak Arda ini sudah lengkap, baik di OPD-nya maupun dari komunitasnya, sehingga kolaborasi yang tadi diharapkan oleh Pak Bayu ini akan terbentuk, dan tentunya atas nanti mohon dorongan dari Pak Arda untuk bisa mengawal kolaborasi ini agar bisa berjalan dengan baik. Yang tadi disampaikan oleh Pak Bayu, bagaimana manfaat dari jaringan yang akan kita bangun ini, namanya Jawara. Sama keinginan Pak Guru, Jabar juara, Jawara kan juara juga. Jadi Jawara itu singkatan Jaringan Keluarga Jabar Sejahtera. Jadi kita berharap program kegiatan yang dilaksanakan di Jawa Barat ini ujung-ujungnya adalah memberikan syarat kesempatan untuk sejahtera. Jadi jangan sampai seperti sekarang yang di Jabar itu masih tinggi, masih lebar, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Demikian juga saya berterima kasih pada Bapak yang memberi inspirasi bagaimana di Jabar ini menyampaikan bahwa banyak peluang-peluang di dalam ini untuk dibagi tentunya yang bisa kita manfaatkan. Kami mohon dukungan Ibu, nanti kita akan berkolaborasi karena Jabar ini juga penghasil PMI. Lebih dari 50.000 orang setiap tahun kita kirim keluar, tapi PMI juga banyak kendala. Setiap hari saya harus mengurus PMI yang terkendala. Kemarin yang prosedural, ada yang meninggal, ada yang bisa dan sebagainya. Tentunya ini memerlukan penanganan kita bersama yang lebih, sehingga akses pengiriman PMI kita keluar bisa berjalan. Ada yang kami hormati, ada yang bahagia. Semoga jalinan kerjasama ini dapat berjalan dengan lancar, menghasilkan terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan dapat menyerap dalam kerja yang mengurangi tingginya persentase angka pengangguran di Jawa Barat, sekaligus juga mendorong investasi lebih banyak di Jawa Barat karena kompetitor kita yang paling dekat adalah Jawa Tengah yang terus bersemangat mengambil para pelaku usaha di Jawa Barat. Demikian beberapa yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, marilah kita ikuti sambutan dan arahan Sekretaris Daerah dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Daerah Provinsi Jawa Barat. Paling terhormat Bapak Dr. Haji Sudrajat Abdul Rahim MT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, saya Dodi Sudrajat Abdul Rahim, mewakili Pak Sekda. Saya asisten administrasi di Pemprov Jabar. Pak Sekda ini mohon maaf tidak bisa hadir bersama-sama Ibu dan Bapak sekalian. Untuk itu mohon maklum. Kedua, mungkin saya Pak Pramada setuju untuk elaborasi
elaborasi kaitan dengan acara hari ini. Jadi sambutannya sudah ada, jadi sambutan dalam penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemprov Jabar dengan PT Tohari Indonesia tentang peningkatan ketersediaan lapangan kerja di Jawa Barat pada hari ini Selasa 30 Maret 2021 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama jajaran, juga para panitia yang hari ini bisa menyelenggarakan acara ini, rekan-rekan dari Kepala OPD di Pemprov Jabar, Pak Gilang, Diskominfo, Pak Agus Setda dari Konservasi, tidak ada ya. Kepala Kantor BPJS Tenaga Ketenagakerjaan Daerah Jawa Barat, Ketua Kadin Jawa Barat, ada Ketua Apindo Jawa Barat, Ketua Asosiasi HRD Jawa Barat sudah membentuk Pak Kadis, Ketua Injabar Profesor Heri Warek periode yang lalu. Mohon Prof. Heri, Bapak Bayu Janitra Wijo Atmojo, CEO PT Tohari, TAP dari Provinsi Jawa Barat, Ketua Komite Pemilihan Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang waktu terima kasih Pak. Ketua Serikat Pekerja LEM SPSI, ada FSPMI, KEP, SPSI, PK, SPSI, seluruhnya. Dan sebagai bagian dari implementasi percepatan penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat, terima kasih kami ucapkan kepada PT Tohari Indonesia yang akan menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dalam ini diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang akan membantu mengoptimalisasikan percepatan penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat, juga membantu menginformasikan penyediaan lowongan kerja di Jawa Barat, menyediakan program pemetaan dan mengembangkan talenta dalam microsite. Microsite itu website, Microsite namanya Jabar Jawara Web. Jawara ya, jaringan warga Jabar Sejahtera. Seperti itu. Nah, mungkin saya sedikit paparan karena saya juga punya tanggung jawab untuk mengelaborasi kaitan dengan visi Jawa Barat. Ibu dan Bapak, Jabar Provinsi Jawa Barat punya visi Jabar juara lahir dan batin. Juara ini juara apa? Juara di segala bidang. Juara sepak bola, juara bulu tangkis, juara segala bidang yang dihubungkan dengan tugas-tugas pemerintah itu kaitannya dengan pencapaian atau usaha-usaha pencapaian untuk mensejahterakan masyarakat. Sekarang pertanyaannya, ukuran kesejahteraan apa? Di dunia sudah distandarkan yang disebut dengan sejahtera itu diukur oleh Human Development Index, indeks pembangunan manusia. Jadi komponennya ada pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Jadi mengukur kesejahteraan itu mudah sekali. Ukur kesejahteraan Indonesia, ukur kesejahteraan Jawa Barat, Garut, Bandung, Inggris, Amerika, semuanya itu sudah standar. Menggunakan standarnya UNDP, United Nations Development Program, yang disebut dengan Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Jadi Prof. Heri ini bisa lebih lanjut menjelaskan di Jabar, di Unpad ada juga SDGs Center ya dia. IPM. Saya sebagai orang Muslim, sehari minimal 5 kali berdoa untuk IPM. Berapa kali ada yang doanya? Itu kan doa satu jagat. Nah, jadi doa selamat. Kalau mau selamat, kita doa selamat. Intinya wa'afiatan fil jasad, tubuh kita harus sehat, wa'ziyadatan fil ilmi, kita harus berilmu dan wa'barakatan fil rizki. Kita harus dompetnya harus tebal seperti Pak Kadis, tapi harus berkah. Jadi fisik sehat, terus berilmu dan juga berkemampuan daya beli. Ini mudah saja mengukur tingkat kesejahteraan itu. Jadi kita konsep kami, konsep Muslim juga sudah memanfaatkan itu karena yang menemukan juga dari Muslim yang dipakai oleh PBB. Bahkan kita lebih jauh lagi, wabarakatan rezeki, bantauan-bantauan, warahmatan dan sebagainya. Jadi kita sudah memikirkan kehidupan kita nanti setelah
visi Jawa itu sudah sangat jauh ke depan seperti itu. Pak Nur dengan Pak Rombong sudah menyusun visi Jawa juaranya di segala bidang itu diukur oleh kesejahteraan, karena niat apapun visi adalah niatnya untuk kesejahteraan makmuran yang diukur oleh Human Development Day. Komponennya 3, pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Juara segala bidang lahir dan batin. Komponen pendidikan, kesehatan, dan daya beli itu lahir dan batin. Pak Prof. Heri mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Pendidikan tujuannya knowledge, skill, attitude. Jadi harus profesor, harus doktor, seperti Prof. Heri harus profesor, terus harus skill. Kalau kita dunia kerja, kita harus tidak hanya cukup teori dan konsep, tapi kita melakukan berbuat sesuatu pekerjaan. Dan juga attitude, perilaku. Ini harus seimbang. Knowledge, skill, attitude harus perilaku. Harus seimbang. Jadi, nah kalau perilaku ini pasti diperoleh dari pendidikan kita di rumah atau pendidikan kita agama di rumah, pendidikan keluarga. Jadi pendidikan itu dimensinya lahir dan batin. Tidak hanya sekedar S1, S2, dan 3, tapi juga harus seimbang. Demikian juga kesehatan. Kalau di Pemprov Jabar dulu Pak Kadis punya pengalaman mau jadi kepala dinas ini ikut open bidding, dicek kesehatannya, kesehatan fisiknya, berat badan, tinggi badan, terus kolesterol, gula darah, terus asam urat dan sebagainya. Tapi dicek juga kesehatan jiwanya. Di provinsi punya rumah sakit jiwa. Di Surabaya ada yang ganteng, tapi ada aneh melakukannya, dicek kesehatannya. Nah, itu dicek. Jadi lahir dan batin. Nah, demikian juga tadi dompet kita harus tebal tapi harus berkah. Artinya diperoleh dari cara-cara yang tidak melanggar hukum, tidak merusak lingkungan, halal dan sebagainya. Jadi jabat juara lahir dan batin yang dimensinya lengkap. Gimana caranya? Caranya ada pilihan lain kecuali harus kolaborasi di antara 5 pilar atau peta elit, yaitu A, B, C, D, M. Akademisi, bisnis, community, government, dan media. Media sangat penting. Jadi media itu bukan untuk ditakuti. Wah, ya wartawan nyebut. Soal wartawannya benar aneh ya. Saya pernah di dinas koperasi dulu, ibu dan bapak bisa cek Instagram saya punya namanya ABCG Penjabat. Di dalamnya ada dosen Unpad, dosen ITB, dosen dan sebagainya, juga media. Dulu dengan Pak Rudi bilang dulu di dinas koperasi. Dan mungkin ke depan kita sudah selesai, kita akan membuat perkumpulan. Sudah ada dari Kementerian Hukum. Dan kita akan membuat koperasi ABCG Penjabat. Prof. Heri, saya yang ingin betul masa depan ekonomi kita yang akan mensejahterakan kita itu adalah koperasi. Titik itu. Tapi koperasi yang digital, koperasi yang milenial, koperasi yang mungkin di New Zealand ada namanya Fonterra. Itu koperasi para peternak susu. Para peternak susu membuat koperasi, salah satu produknya itu adalah anggrek. Jadi koperasi itu sebagai holding punya unit-unit kerja yang korporasi. Yang diinginkan Pak Presiden itu seperti itu. Yang di Bandung itu ada, kalau punya kesempatan ke Pangalengan, di Pangalengan itu ada koperasi peternak susu Bandung Selatan. KPBS sudah 50 berdiri, anggotanya 3.500, anggotanya para peternak susu. Setiap hari merah susu kirim ke koperasi. Koperasi menciptakan nilai tambah. Dalam perkembangannya koperasi ini punya unit usaha. Unit usahanya simpan pinjam. Simpan pinjamnya ini korporasi. Jadi PT Bank Perkreditan ya BPR. Di BPR ini koperasi pemilik saham terbesar. Jadi kalau mau menciptakan ekonomi umat dari PD ya Pak, pemilihan ekonomi daerah. Kalau kita mau menciptakan ekonomi umat itu harus punya saham di perusahaan, di korporasi. Caranya gimana? Melalui korporasi. Salah satu contohnya ada di Pangalengan. Perkembangan berikutnya koperasi punya biasanya jual susu mentah, nilai tambahnya rendah. Bikin unit usaha pengolahan susu. KPBSO yogurtnya enak, punya yogurt, punya mentega, punya butter, punya keju dan sebagainya. Permen susu dan sebagainya, kerupuk susu. Nah, di unit pengolahan ini adalah korporasi, PT. Pemilik saham terbesarnya adalah korporasi. Berikutnya punya restoran, karena daerah wisata. Restoran ini juga korporasi. Pemilik saham terbesarnya adalah
koperasi. Yang keren terakhir laporan ke saya 2-3 bulan yang lalu, koperasi di sana itu membuat rumah sakit. Karena awalnya punya balai pengobatan, kerjasama sama IDI, kerjasama dibantu oleh Pemkab buat rumah sakit. Nah ke depan organisasi kita itu akan seperti itu. Kalau kita organisasi kita itu tujuannya adalah kemakmuran, tujuannya adalah ke sosial, bahkan ke lebih jauh lagi kita ingin ke surga ya seperti itu. Maka kita harus menciptakan nilai-nilai tambah ekonomi melalui usaha-usaha yang profesional. Dan contohnya sudah ada. Jadi saya yakin betul ke depan ekonomi kita adalah koperasi. Pak Bayu saya sudah membuat nanti di YouTube ada tim kami sudah membuat ERP di KPBS, Enterprise Resource Planning. Jadi digitalisasi di koperasi di sana dulu dengan Karuli. Jadi seperti itu. Nah terus jadi kolaborasi antara ADCGM, akademisi, bisnis, community, government dan media, terus dengan inovasi. Mungkin saya ada beberapa ilustrasi, ada beberapa film, kita lihat contoh film, bagaimana inovasi ke depan yang harus kita kembangkan. Ini ada contoh film di jalan. Jadi masa depan pekerjaan kita akan seperti ini. Saya punya contoh film di Singapura, Changi, Terminal 4 ke Changi. Nah, ini suaranya kan? Ini salah satu terminal. Fast is a suite of self-satisfactions, and there are 4 steps: check-in, backdrop, immigration, Pelayanan ini itu ada 4, 1 check-in, 2 di bandara, 3 imigrasi, 4 boarding. Gimana automated check-in kiosk allows you to print your own backpack and boarding pass. Make sure to attach your backpack to the side handle. Next, check in your luggage at the automated backdrop. If you belong to any of the following groups, you can Selain use juga bandara, imigrasi. simply scan your travel documents and fingerprint. Passengers who use automated immigration will use automated boarding. Terakhir boarding. Di mana-mana layanan bandara seperti ini. With one scan, you're ready to board your flight. Hope you Jadi enjoy ada 4 this sudah check-in, fast and seamless 2 flight. di bandara, 3 imigrasi, 4 boarding. Have a Minggu dan Bapak bisa lihat. journey. Ini terminal 4 salah satu yang tercanggih di dunia. Kalau 1, 2, 3 mungkin kita bisa akses, yang tertentu ada susah. Kecuali memang kita di sana. Kita bisa lihat di sini pelayanan kita hampir-hampir tidak ada orang. Semua dikerjakan oleh mesin dan robot. Apa yang bisa dikerjakan oleh mesin dan robot kenapa harus ada? Ibu dan bapak yang dari luar kota ke Bandung melalui Pasteur, tol, melalui Muhammadiyah, melalui Batu, dulu kita dilayani untuk ngambil kartu tol itu oleh orang. Sekarang hampir tidak ada orang. Semua dikerjakan oleh mesin dan robot. Saya meyakini Pak, masa depan kita itu pekerjaan kita akan seperti itu. Ya. Jadi apa yang bisa dikerjakan oleh mesin dan robot tidak harus orang. Nah kita harus siapkan kembali kalian seperti itu kalau kita ketinggalan. Saya punya contoh lagi Pak di India. Ini cerita di India, mirip-mirip di tempat kita di lampu merah seperti ini Pak. Ini bahasa India nanti saya terjemahkan. Tahunya nehi kan. Nah ini di India.
Jadi lembaga itu membawa kartu Indonesia. Ini dia, ternyata di dalam juga ada Cibenda ya kan? Kita lihat di dalam filmnya. Yang ramainya bisnis sampingan jual pulsa. Terakhir satu lagi saya kasih film lagi ya, dengan kecanggihannya seperti ini. Ini film BMW ya, bukan film BMW, tapi ini cerita tentang IT-nya. Yang BMW ini cerita lebih mati lagi. Terus aku cuma ini karena mobilnya ada supirnya sekarang. The future of driving. Nothing to be afraid of. Because we're working on safer cars for a safer tomorrow. With large-scale data-driven development. It's a BMW autonomous driving campus. Jadi di Singapura kendaraan bis sudah pakai supir, di Dubai taksi sudah pakai supir. Nanti tenaga kerja supir itu gimana? Kalau nggak disiapkan ya jadi kriminal ya. Nah ibu dan bapak merespon perkembangan seperti itu Pemprov Jabar karena ingin inovasi. Nanti bisa komunikasi dengan Pak Sekdis Kominfo Pak Gilang. Itu kantornya di depan gedung sate ada UPTD, Unit Pelaksana Teknik Daerah. Namanya UPTD itu dinas unit di bawah dinas Kominfo, panggilan sekretarisnya itu namanya PLD, Pusat Layanan Digital atau Jabar Digital Service, itu. Dan kantornya ditempatkan kita di gedung sate. Pegawainya itu cuma pegawai PNS cuma 6 orang, mempekerjakan 160 orang. 160 orang itu non PNS, 160 ya kan? Non PNS dan milenial. Milenial itu pasti umur Pak. Juga pasti melek digital, pendidikannya, dari pengalamannya. Dan ke depan saya sudah melihat gambarnya pemerintah ke depan itu bukan seperti itu. Kenapa pemerintahan banyak Pak? Nanti banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh mesin robot. Di pemerintahan sendiri susah Pak. Orang-orang yang ahli IT sangat susah. Saya dulu di Diskominfo 6 tahun. Ahli IT itu dari 90 orang paling 30 yang benar-benar ahli. Sisanya supporter. Di gedung sate juga, di mana-mana kantor itu hampir-hampir orang menghindari untuk jadi ahli IT karena kalau udah ahli dikekes bahasa Inggrisnya dikekes di kerjaan terus. Nah kita seperti itu Pak Bayu, kita harus siapkan. Saya sudah jadi PLD itu di Diskominfo, nanti kalau rekan-rekan melihat boleh melalui Pak Gilang. Terus ibu dan bapak kalau ada yang mau untuk ke gedung sate, kalau dulu umum sekarang tidak terbatas. Itu di gedung sate, jalan-jalan di gedung sate sekarang udah kantornya udah lebih ya seperti wisata. Di bisnisnya kita punya museum. Museumnya kata pemerintah salah satu yang tercanggih di Indonesia karena hampir-hampir tidak ada properti. Semua digital. Nanti boleh biasanya anak sekolah itu daftar dulu online bisa lihat ke sana. Terus ke atas ke tower bisa lihat Bandung dan sekitarnya. Prokernya udah ya. Terus juga ada kopi sarasnya, kafe. Jadi lebih dibikin sedemikian rupa. Nah, Ibu dan Bapak,
kami juga menginformasikan masa depan Jawa Barat itu ada di Cirebon. Kemarin saya sudah, Pak Gubernur sudah MOU dengan kemudian Pak Wikan dari Dikbud ya, Direktorat Pendidikan Tinggi dan Vokasi. Kemarin kita nanti di Cirebon itu sudah ada ITB, ya Jawi Ganun. Terus Polman, mungkin 2023 lah konstruksi. Terus ada bandara, nanti kalau ada tol dari Cileunyi ke Cirebon sudah nyambung, mungkin sejam ke Cirebon, 45 menit ke bandara. Nah masa depan kita di sana, kita harus siap menyiapkan tenaga kerja yang untuk memenuhi kebutuhan di depan. Kalau enggak, orang kita jadi tenaga kerja asal lagi. Terus kita siapkan Polman. Di sana akan akan dibangun kawasan sains dan teknologi atau teknopark. Teknopark itu mudahnya dari riset ke komersialisasi itu jalurnya dipotong sedemikian rupa. Apalagi sekarang ada IT. Di sana kawasan Kriya, kawasan craft, karena di sana sudah ada batik terus nih, sudah ada genting, Jatiwangi, keramik, sudah ada rotan, juga sudah ada kerang. Kerang yang saya tahu itu teknologi craft yang paling tinggi itu adalah bilik. Dari rumah ada meja-meja bersusun, hiasannya itu dari kerang, dan itu pasti membutuhkan teknologi. Nah, nanti di ITB di sana jurusannya teknik industri, terus seni rupa dan desain, terus perencanaan nilai sama kelautan, masih ada grafik. Depannya di Pangandaran ya, depan Pangandaran jauh Pangandaran ke Cirebon masalah ada walaupun harus menuju ke Cipali kita masih cepat. Itu kemudian Bapak, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini mudah-mudahan bisa dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat untuk mewujudkan visi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi yang sudah tadi saya urai. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga upaya yang kita lakukan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Jawa Barat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti penandatanganan berita acara perjanjian kerjasama disaksikan oleh Asisten Administrasi Umum Daerah Provinsi Jawa Barat kepada yang hormat Bapak Kadis Provinsi Jawa Barat, Bapak Bayu Chandra. Mohon berkenan Bapak Asisten Umum untuk menyaksikan. Diawali oleh Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Diawali oleh Tokario. Pak. Selanjutnya Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Bapak dan Ibu dimohon untuk berkenan foto bersama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas